Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria bersama dengan rekan saya Agung Pratama Putra, kelompok D2 Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 3 tahun 2021. Di sini kami akan memaparkan lesson learned mengenai video tentang kondisi Indonesia saat ini dan impian Indonesia yang ideal. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah lebih dari setahun kita tengah menghadapi pandemi COVID-19. Banyak sektor terkena dampak dari pandemi tersebut, terutama sektor perekonomian. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren negatif. Akan tetapi, pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi dalam negeri menyentuh teritori positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07%. Meskipun begitu, angka tersebut adalah pertumbuhan ekonomi selama masa sebelum diberlakukannya PPKM, di mana mobilitas masyarakat masih tinggi, serta diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian akibat COVID-19 yang mencapai 2.000 jiwa. Kinerja ekonomi kuartal 3 sangat dipengaruhi oleh penanganan pandemi, serta terbatasnya mobilitas akibat varian Delta. Pemerintah akan menjaga mesin pertumbuhan dengan cara meningkatkan serapan belanja pemerintah dan investasi. Hal yang dapat dipelajari dari video tersebut adalah apabila kita dapat mencari penyebab suatu masalah, menganalisisnya, serta memutuskan suatu keputusan yang tepat dan melaksanakannya, maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut dicontohkan dengan pemerintah yang telah menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya, atau kuartal ketiga. Kita, sebagai ASN muda, hendaknya menyadari, walaupun Indonesia sudah keluar dari zona resesi, tapi bukan berarti kita dapat mengabaikan pandemi saat ini yang masih menghantui Indonesia. Kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan, serta lebih memilih untuk belanja produk lokal sebagai upaya membantu pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mampu menjadi negara dengan ekonomi terkuat pada 2045 mendatang. Pada video tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045. Namun demikian, proyeksi tersebut hanya akan menjadi sekadar proyeksi apabila pemerintah Indonesia hanya berpangku tangan saja. Menurut kelompok kami, berikut beberapa poin yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menuju hal tersebut. Yang pertama, Bank Sentral harus kredibel dan independen. Kondisi ini diperlukan agar kebijakan moneter bisa dipercaya pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Independensi diperlukan untuk menjaga perimbangan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal agar kondisi makroekonomi tetap stabil. Namun demikian, independen Bank Sentral juga tidak bisa mutlak, melainkan harus tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional. Yang kedua adalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Masih sedikit masyarakat Indonesia yang memahami masalah dan substansi mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pemahaman penegakannya perlu terus digalakkan karena sangat berpengaruh terhadap insentif seseorang dalam berkreasi dan berinovasi. Hak kekayaan intelektual dalam era industri 4.0 sangat penting karena merupakan fondasi ekonomi kreatif yang dapat mendorong perekonomian nasional. Poin ketiga adalah terkait regulasi lingkungan hidup yang efektif. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha secara terpadu dan sistematis guna melestarikan fungsi lingkungan hidup serta menghindari adanya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran. Pelestarian fungsi lingkungan hidup di sini merupakan sejumlah usaha untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung dari lingkungan tersebut. Poin keempat adalah rezim pajak yang efisien dan adil. Basis pajak yang kuat dan semakin merata akan menghasilkan ekonomi yang bertumbuh tinggi. Dan poin terakhir adalah bahwa pemerintah harus menjaga kepercayaan pasar yang tinggi dengan cara menjaga fundamental ekonomi Indonesia.